Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir mengadakan rapat bersama golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beradanya saya di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, saat ini kan Jepang masih menjajah negara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira untuk kalian semua. Saudara-saudaraku, Jepang telah menyerahkan sekutu. Saya tadi pagi mendengar radio telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu menjadi kabar gembira untuk kita semua, tapi ada yang membingungkan, telah terjadi kekosongan di negara kita. Maksudnya apa? Jepang tidak lagi menguasai negara kita karena Jepang menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai negara kita. Saya mengerti dengan penjelasan Anda, Bung. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen itu. Saya setuju dengan pendapat Anda, Bung, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan adalah hak yang perlu kita proklamasikan. Maka dari itu kita harus ke rumah Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan keputusan kepada Jepang. Bagaimana saudara, setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamasikan oleh pihak PPKI. Kenapa Anda pendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan kita. Karena kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi negara kita. Maka dari itu kita harus menolak segala hadiah yang diberikan oleh Jepang, karena kemerdekaan kita harus kita usahakan sendiri. Tepat sekali kalau begitu, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan mengajak golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darus tiba di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Ada keperluan apa? Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas. Ya, perihal. Kang Mas. Iya. Ada yang datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Siapa mereka? Dari golongan muda. Dari golongan muda. Oh, baiklah, saya akan menemuinya. Ada PL apa? Mana? Tadi pagi saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu di radio PPC London. Maka dari itu, kami ingin menyampaikan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya kita lebih bersabar.
daripada kita terlalu terburu-buru, alangkah lebih baiknya menurut kami para golongan tua, alangkah lebih baiknya kita menunggu dari pihak Jepang atau dari pihak PPKI yang segera mendeklarasikan kemerdekaan kita atau proklamasi kita kapan dilaksanakan. Lebih baik seperti itu. Sebaiknya tidak usah terburu-buru terlebih dahulu. Betul, saya setuju dengan Bung Karno untuk menunggu keputusan kita. Kami para golongan tua sudah menyepakati kepada pihak Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Sebaiknya kita jangan terburu-buru. Jikalau kita terburu-buru melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka kita takut akan ada Jepang mengganggu kita. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darus. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kabar Bapak? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8
tahun 45 atas nama bangsa, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah membuat segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi sesuatu kekuatan yang padu bangsa yang satu Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi perjuangan tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.